Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini, saudara, adalah dari Mazmur 66, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah, hei kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Dalam konteks firman Tuhan ini adalah di mana Mazmur Daud, dia mau menceritakan apa yang dia alami dalam kehidupannya sehubungan dengan doanya. Dia mau menyaksikan kepada umat-umat Tuhan tentang doanya yang dia jalani dalam kehidupannya, di mana dia berkata ayat 16, marilah kepadaku, dengarkanlah kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pemazmur ini mau menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada dirinya ketika dia hidup dalam doa. Di mana yang pertama dikatakan bahwa ayat 17, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini yang pertama sehubungan dengan doanya adalah bahwa Allah menjawab doanya ketika dia menaikkan doanya dengan ketulusan. Karena dikatakan bahwa seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar aku. Jadi dia menaikkan doa-doanya dalam ketulusan, dan Allah menjawab, Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupannya ketika dia menaikkan doa dalam ketulusan. Saat ini, saudara, kita bisa merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di mana pemazmur ini, di mana Daud menyaksikan bahwa doanya dijawab karena dia menaikkan doa dalam ketulusan kepada Tuhan. Tidak ada niat jahat, kata pemazmur. Tidak ada niat-niat yang lain di sana, tetapi doa itu memang dipanjatkan di dalam ketulusan sehingga Allah mendengar, Allah menjawab. Saat ini, sudahkah saudara hidup berdoa? Dan sudahkah saudara memanjatkan doa yang tulus di hadapan Tuhan? Seringkali, saudara, kita mau mengalami perkara besar daripada Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam doa, dan doa yang kita naikkan itu bukan doa yang tulus. Seringkali doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa oleh karena keinginan daging, doa oleh karena keegoisan, doa oleh karena hawa nafsu, dan sebagainya. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa doanya dijawab karena doa yang dia naikkan itu adalah doa dalam ketulusan. Hari ini naikkanlah doa dalam ketulusan.
Ketika saudara menghadapi tantangan, masalah, dan persoalan di dalam kehidupan saudara, naikkanlah doa dalam ketulusan. Bukan karena keegoisan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan daging dan sebagainya, tetapi saudara naikkan itu memang benar-benar tulus, memang benar-benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena dikatakan ayat yang ke-17, kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi doa yang tulus itu doa seperti apa saudara? Doa yang dinaikkan demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini saudara minta berkat. Untuk apa saudara diberkati? Untuk keinginan saudarakah? Untuk hawa nafsu saudarakah? Untuk keegoisan saudarakah? Ataukah saudara sedang menaikkan doa dengan ketulusan, di mana saudara rindu memuliakan nama Tuhan? Saudara berdoa, Tuhan berkati, dan kerinduan saudara supaya saudara diberkati, saudara bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Tentu saja berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara, saudara juga salurkan itu kepada orang lain. Karena dengan saudara menjadi berkat bagi orang lain, itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara, lalu kemudian saudara menggunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saudara menggunakan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, itu juga artinya saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi atas doa-doa kita, atas permohonan kita, apakah kita mau memuliakan Tuhan? Ada orang misalnya ketika dia sakit, dia berkata, Tuhan sembuhkan aku, kalau aku disembuhkan maka nanti aku melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika dia disembuhkan, dia tidak memuliakan Tuhan, dia tidak melayani Tuhan, malah dia membohongi Tuhan. Itu artinya dia tidak menggunakan jawaban Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak mau menggunakan doanya itu sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Doanya itu bukan doa ketulusan. Dia berkata, selesaikan masalahku Tuhan, kalau masalahku selesai maka nanti aku begini begitu melayani Tuhan dan sebagainya. Tuhan berkati aku Tuhan, kalau aku diberkati, kalau doaku ini dijawab, kalau aku punya berkat begini maka aku akan memberi kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak janji-janji yang diberi kepada Tuhan tapi tidak dalam ketulusan. Sekali lagi hari ini, bagaimana dengan doa-doa saudara? Apakah doa saudara dalam ketulusan? Dan dikatakan saudara di ayat yang ke-19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Doa yang dinaikkan dalam ketulusan. Di ayat 9 ditegaskan bahwa Allah dengar, Allah perhatikan, Allah jawab. Kalau hari ini saudara menaikkan doa dalam ketulusan kepada Tuhan, dengar saudara, Allah pasti menjawab saudara. Itu janji Tuhan. Naikkanlah doa dalam ketulusan. Dan dikatakan ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, yang tidak menjauhkan kasih-Nya daripadaku. Sekali lagi di sini kembali pemazmur menegaskan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Artinya terpujilah Allah yang telah mendengar dan menjawab doaku. Artinya setelah doa itu dijawab pun, pemazmur ini tetap memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada waktu sebelum doa itu dijawab, dia berjanji muluk-muluk, Tuhan nanti kalau doaku dijawab aku akan melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi setelah doanya dijawab pun dia berkata, terpujilah Allah. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa dalam ketulusan, bahwa saudara mau doa-doa yang saudara panjatkan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian nantinya setelah doa saudara dijawab, tetaplah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan pasti menjawab doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari pemazmur yang menyaksikan kehidupan doanya, di mana ketika dia berdoa dan doa yang dia naikkan adalah doa ketulusan, Tuhan menjawab. Dan saat doanya dijawab, itu pun dia tetap memuliakan Tuhan. Hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa dalam ketulusan, percaya Tuhan pasti menjawab.
di mana doa yang kita naikkan adalah doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, tetap muliakan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Mari kita naikkan, panjatkan doa penuh ketulusan pada malam hari ini. Doa yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan, segala permohonan saudara. Mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara, bahwa apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun penyakit saudara, apapun kebutuhan dan kerinduan saudara saat ini, Allah peduli dan Allah sanggup mewujudkan segala kerinduan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan iman. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang benar, dan datang kepada Dia dengan penuh ketekunan. Terus berseru, terus memohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan dan memperhatikan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berseru. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita akan memohon di hadapan Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk sebentar kita menaikkan kata-kata syukur, menaikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Karena sebenarnya Dia lebih tahu apa yang kita rindu, Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya saat ini kita mau cari perkenanan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan kata-kata syukur dan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Allah kami. Saat ini kami sungguh bersyukur kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bisa menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah, tempat kami mengadu, tempat kami berserah, tempat kami berseru atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berseru kepadamu, kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, kami mau naikkan penyembahan kami, pengagungan kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapakku, terpuji-pujilah nama-Mu ya Allahku. Dalam nama Yesus kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau menopang saudara di dalam doa. Saya mau kita bersepakat bersama menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara. Sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini saudara datang kepada Tuhan. Mungkin ada kerinduan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada beban berat kehidupan saudara yang saya tidak tahu saat ini. Itu sebabnya saya rindu saudara. Saudara naikkan segala permohonan itu di hadapan Tuhan. Segala persoalan itu, segala beban itu di hadapan Tuhan. Dan saya akan mendukung saudara di dalam doa. Percayalah saudara bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Naikkan segala kerinduan saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini
yang merindukan sesuatu Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan, ya kami yang berkuasa, ya Allah kami yang berkuasa, ya Bapa kami yang penuh kasih, Engkau kiranya yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan seruan-seruan-Mu, Tuhan mendengarkan jeritan hati-Mu, Tuhan mendengarkan segala kerinduan-Mu, dan Dia Allah yang mengabulkan segala kerinduan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau saat ini sedang berbeban berat, Tuhan mendengarkan dan Dia mengangkat segala beban beratmu. Bapa di sorga, angkat segala beban anak-anak-Mu, angkat segala persoalan dan masalah kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara tetap ada dalam keadaan sehat. Saya rindu berdoa buat kesehatan saudara, supaya apapun yang terjadi, sekalipun di masa pandemi seperti ini, kesehatan tetap menjadi bagian saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, berikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit saudara. Itu sebabnya saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan mulai berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, mereka yang sedang terbebani oleh karena penyakit, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan. Ulurkan kiranya tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan, dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terinfeksi virus ya Tuhan. Hamba berdoa, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Mereka yang menderita tumor, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita sakit ginjal, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita penyakit asam lambung, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Apapun bentuk penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah kiranya yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mujizat dinyatakan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit-Mu Tuhan sanggup
menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, saat ini saudara, mulai ucapkan kata-kata iman bahwa engkau disembuhkan. Mujizat terjadi bagimu. Saat ini, jika saudara mulai mengalami kuasa Tuhan, mulai mengalami mujizat Tuhan menjamah tubuh saudara, mengerjakan kesembuhan bagi saudara, mulai bersaksi saudara. Saksikan apa yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan, jika ada keluarga-keluarga anak-anakmu yang sakit, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak, atau saudara mereka, siapapun yang sedang menderita sakit, Tuhan kiranya mengulurkan tangan. Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, menyatakan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Engkaulah kesembuhan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara, untuk keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis. Saudara, jika keluarga kita menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, maka keluarga itu menjadi sorga bagi kita. Keluarga itu begitu indahnya. Itu sebabnya saat ini, untuk kita mengalami suasana sorga di tengah keluarga kita, mari kita meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan kuasanya di tengah-tengah keluarga kita, untuk menyatakan kasih karunia-Nya di tengah keluarga kita. Mari berdoa bagi keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Turunkanlah kiranya, curahkanlah kiranya damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah dicurahkan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kerjakan keharmonisan, kerjakan ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu, untuk mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan ketentraman daripada Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara, untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Mungkin dalam masa pandemi ini ada anak-anak-Mu yang begitu menderita, begitu kesusahan, kekurangan. Ekonomi mereka hancur di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu menjadi ekonomi yang diberkati oleh Tuhan, ekonomi yang berkelimpahan oleh karena berkat Tuhan mengalir. Berkati ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan ekonomi mereka. Kerjakan pemulihan ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin mereka sedang ada dalam keadaan pengangguran di masa pandemi ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, berikan anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, biarlah curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mengalami kuasa Tuhan dan mereka mendapatkan pekerjaan yang
layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang bekerja sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam bisnis pekerjaan mereka juga, Tuhan yang campur tangan, di mana mereka bekerja, dalam perusahaan apa, dalam bisnis apa mereka bekerja, mengabdi, Tuhan memberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Merekalah yang menyediakan kebutuhan pangan bagi bangsa kami ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam biarlah berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini oleh karena kasih karunia-Mu bagi mereka, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS juga ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para PNS ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis, di mana dalam masa pandemi ini mereka sedang berjuang ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan mereka pun terancam oleh virus. Itu sebabnya saat ini kami mau menopang mereka, kami mau mendukung mereka dalam doa. Berkati para medis ya Tuhan, jagai lindungi mereka, berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi usaha, bagi bisnis, bagi pekerjaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberkati, sehingga usaha, pekerjaan dan bisnis mereka bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita bersyafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat bersama bagi bangsa ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, video sahabat doa ini, setelah kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan Tuhan, tiba waktunya saat ini kami merendahkan diri. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Tuhanlah kiranya yang campur tangan. Dengarkan seruan kami ya Tuhan, dengarkan jeritan hati kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati mereka yang sedang bertanggung jawab, yang sedang duduk dalam kursi pemerintahan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan yang berkarya, Tuhan jamah mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami ini. Engkau kiranya yang campur tangan ya Tuhan. Engkau kiranya yang bekerja bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan keamanan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati para pemerintah ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan campur tangan memulihkan bangsa ini ya Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan politik bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa ini di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan campur tangan,
Tuhan berkarya untuk membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan bangsa ini dari virus juga Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, lawat dan berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui program Sahabat Doa ini setelah saudara mendengarkan ayat firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Jika saudara rindu terus berlangganan dengan program Sahabat Doa ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Kalau saudara diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.